Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair wal afiyah. Wa antum ya Ustaz? Alhamdulillah. Bighayatin ni'mah. Lagi kuliah atau sedang liburan Ustaz sekarang? Hari ini nih. Masih liburan. Cuma masih di anu ya. Kairo Ustaz ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang Al Azhar itu, kira-kira Al Azhar itu memang seperti apa Ustaz? Apakah dia hanya di satu kota atau di beberapa kota? Karena saya dengar katanya Al Azhar juga membiayai pemerintahan di Mesir katanya. Yang saya dengar nih. Karena saking kaya rayanya katanya. Gitu ya. Terdengar di sana seperti itu ya. Yang saya tangkap dari info ketika saya masih nyantren di pesantren-pesantren sebelumnya. Iya, katanya gitu. Azhar punya duit banyak sampai-sampai ngasih pinjaman ke negara. Apakah itu memang nyata seperti itu, Ustaz? Apa memang begitu atau hanya Nggak tahu ya gitu. Tapi itulah yang kita dengar seperti itulah. ah, pihak Al Azhar tidak memberi kabar atau info kepada mahasiswa-mahasiswinya, gitu? Enggak. Mungkin itu hanya kabar-kabar burung. Di saat apa kayak waktu Presiden Mursi itu dilengsarkan itu kan Al Azhar malah tenang-tenang saja itu. Nggak boleh dibahas Azhar seperti itu, emang Ustaz ya. Kalau saat ini Azhar ya. mungkin ya emang nggak tahu entah dari mana sumber duitnya nggak tahu. Tapi duitnya jalan terus. Masya Allah. Hmm. Nggak ada yang masuk nih ya, cuma berdua aja. Iya, yang kedua-duanya. Oh, Bang Hamdani belum di itu, belum ditalkin atau belum ditaksin ya? Nah, eh, oh ya belum kan? Belum Bang Hamdani belum ya Ustaz ya? Belum ya? belum. Ya belum Ustaz. Jelas suaranya Ustaz. Oh, di Jelas, saya jelas, iya, jelas. jelas. Di saya juga jelas. Ini Ustaz, mungkin sebelum mulai boleh saya tanya satu pertanyaan Ustaz. Ya, tafadhal. Terlihat terkait konten YouTube Ustadz itu loh yang membaca Al-Qur'an itu, yang video yang ada pemandangannya itu Ustadz. Itu bisa ada teksnya kemudian suaranya bisa lebih kayak terdengar di aula gitu. Caranya ngeditnya gimana Ustadz? Itu pakai apa ya? Aplikasi apa ya? Di HP atau di desktop mungkin? Di Dari komputer? dari HP ya. Apa aplikasinya ya? Oh di HP ya, saya pikir di komputer Ustaz. Karena bagus sekali maksud saya. Seperti teman-teman di sini saya mau tanya juga agak malu jadi ya mending tanya Ustaz aja dah. Bentar. Ya. pakai kain master nggak Ustaz? Oh iya iya. Pakai kain master. Easy Voice namanya. EZ Voice. EZ Voice. Hmm. Di itu Ustaz ya? Di apa? Di Play Store ya? Iya. EZ Voice. Scroll Ustaz. EZ Voice. Kita mulai aja ya sekarang ya. Hadir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين
وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. Insyaallah kita hari ini akan lanjutkan pembahasan tajwidul musawwar sedikit. Kemudian kalau setelah itu kalau ada dari teman-teman yang ingin mentasmi'kan bacaannya silahkan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tajwid al-musawwar. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang di mana kita berhenti kemarin. Kita sudah selesai membahas tentang sifatul huruf. Kita sudah sampai halaman 200 ya, 200. Ya, kita akan kembali lanjutkan pembahasan buku tajwid bergambar yang disusun oleh Dr. Aiman Suwaid hafizahullah ta'ala wa aktsara min amsalih fi hadhihi al-ummah. Mudah-mudahan Allah memberkahi segala kegiatan beliau, segala kebaikan beliau Allah balas dengan sebaik-baik balasan, dan mudah-mudahan kita bisa kecipratan barokah. Amin amin. Abrazul akhta' 'inda nutqi hurufil hija. Kesalahan-kesalahan yang jelas atau kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf al-hija. Nah, ini yang pertama, kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan alif. Akhta'un taqa'u 'inda nutqil alif. Kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan alif. Yang pertama, adamu fathil fami bil miqdaril matlubi 'inda nutqi biha. Tidak membuka mulut dengan bukaan yang dengan kadar yang ditentukan. Tidak membuka mulut dengan bukaan yang kadarnya yang telah ditentukan oleh para ulama. Kadarnya seperti apa? Pada saat mengucapkan alif, maka gerakan mulut harakatul fathah. Harakatul fathah. Kenapa dibilang harakah? Harakah itu karena gerakan. Karena Abul Aswad Ad-Du'ali dulu pada awalnya beliau memberikan tanda tanda itu berupa titik. Jadi ketika beliau ingin menaruh titik atau tanda pada Al-Quran, beliau panggil khadim beliau. Apa kata beliau? Ketika aku membuka mulutku, maka letakkan titik di atas huruf. Ketika aku memajukan mulutku, maka letakkan titik di depan huruf. Kalau seandainya aku menurunkan rahangku, maka letakkan titik atau letakkan tanda di bawah huruf. Makanya kalau misalnya kita biasanya orang Melayu itu ada namanya pada saat ngaji, ada mereka bilang apa? Baris depan, baris bawah, baris atas. Baris atas, baris bawah, baris depan. Kenapa baris atas? Baris atas itu fathah. Dan baris bawah adalah kasrah. Baris depan itu adalah dhammah. Karena dulu Abul Aswad Ad-Du'ali menaruhkan tanda atau titik pada huruf yang maftuhah, harakah maftuhah ditaruh di atas. Makanya dikatakan baris atas. Baris bawah itu tanda untuk kasrah. Kemudian baris depan itu untuk dhammah. Nah, Imam Abu Amr Ad-Dani mengatakan pada harakah fathah atau gerakan fathah, harakah itu artinya gerakan ya. Gerakan fathah itu fathan wasatan, terbuka separuh, bukan terbuka lebar, tidak juga terbuka sedikit, tapi fathan wasatan. Musa, 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 sa, bukan Musa, Musa,
Musa, bukan seperti itu. Tidak pula Musa, 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 itu juga kesalahan. Kemudian yang kedua, khaltu sautiha bi syai'in min sautil ya. Fatasiru kal alifil mumalah. Kemudian menggabungkan atau mencampurkan suaranya dengan suara ya. Maka alif itu berubah menjadi alif yang ada imalah di dalamnya. Seperti Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Dan ini sering terjadi di negara Mesir. Kemudian khaltu sautiha bi syai'in min sautil wawi. Nahu khalidun, fatola, fatola, khalidun. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena ketika mengucapkan tafkhim itu ada gerakan tambahan pada mulut. Biasanya orang orang awam membaca huruf tafkhim itu meminta bantuan bibir. Maka ketika mereka membaca tafkhim itu bibirnya dimajukan. Khalidina fiha, fatola alai, fatola, fatola, fatola. Bibirnya dimajukan. Dan itu juga tidak benar. Tafkhim itu tidak ada hubungannya dengan syafatain, tetapi tafkhim itu adalah menekan pangkal lidah ke atas, menaikkan pangkal lidah ke langit-langit. Khalidin, fatola, fatola. Kemudian tafkhimuha fi mahalli tarqiq, mentafkhimkannya pada tempat yang tarqiq, pada tempat yang seharusnya tarqiq tapi malah ditafkhimkan. Contohnya apa? An-nahar, ha, bukan ha, an-nahar, an-nar, nar, al-batil, al-batil. Ini sering terjadi di negara-negara Arab. Kemudian tarqiquha fi mahalli tafkhim, sebaliknya nahwu khalidina, khalidina dibaca khalidin, ghaibah dibaca ghaibah. Kemudian khaltu sautiha bi sautil ghunnah, ar-rahmanir ar-rahma, ma ada ghunnah masuk. Karena apa? Karena ada mim di situ, makanya bisa menyebabkan ghunnah. Seharusnya kita menjaga agar al-alif pada saat mad itu tidak ada sedikit pun ghunnah di situ. An-nas, an-nas. Kemudian al-waw al-maddiyah. Sekarang kita bicara tentang al-waw al-maddiyah. Tadi kita sudah bicara tentang al-alif. Sekarang al-waw. Adamu dhammi syafataini bil miqdar al-matlub 'inda an-nutqi biha. Ketika mengucapkan waw atau mengucapkan al-waw al-maddiyah itu tidak sempurna pada saat mendhammahkan syafatain. Mendhammahkan kedua bibir tidak sempurna. Maka muncul suara seperti o, ta'malun, ta'malun, seperti itu. Jadi yang seharusnya dhammu syafatain. Kata Imam At-Tibi, wa kullu madmumin falan yatimma, lan, ini maknanya tidak akan. Wa kullu madmumin, setiap huruf yang dhamma, lan yatimma illa bi dhammi syafatain dhamma, kecuali dengan mendhammakan syafatain. Ta'malun. Kemudian al-mubalaghatu fi ad-dhaghti 'ala asy-syafataini fi an-nutqi biha. Yaqulun, seperti itu. Seperti ditekan, yaqulun, yaqulun. Ada berlebihan. Berlebihan juga tidak bagus. Kemudian khaltu sautiha bi syai'in min sautil alif. Khaltu sautiha bi syai'in min sauti al-alif. Di sini saya kurang paham maksudnya seperti apa. Kita lanjutkan. 4. Khaltu sautiha bi syai'in min sautil ya. Di sini juga saya kurang paham maksudnya. Kemudian yang terakhir, khaltu sautiha bi syai'in min sautil ghunnah
Ini al-zalimun seperti yang kita bahas tadi pada alif, karena di sini ada mim yang ada gunnahnya, maka sering terjadi pada saat waw itu ada masuk gunnahnya. Gunnahnya ngikut ke situ. Jadi kita sebisa mungkin kita ucapkan waw al-maddiyah tanpa ada gunnahnya. Akhta'un taqa 'inda an-nutqi al-ya al-maddiyah. Sekarang ya al-maddiyah. Yang pertama khaltu sawtiha bi syai'in min sawtil alif. وذلك بسبب عدم رفع وسط اللسان بالمقدار المطلوب عند النطق بها. نستعين harus benar-benar disempurnakan kasrahnya. Nasta'in. Kemudian al-mubalaghatu fi ad-dhaghti ala wasat al-lisan 'inda an-nutqi biha. Kemudian tidak juga boleh berlebihan dalam menekan alia. Kemudian yang ketiga, khaltu sawtiha bi syai'in min sawtil ghunnah, seperti al-alamin, sama seperti al-zalimun, an-nar yang sudah lalu tadi. Kemudian abrazul akhta' allati tahdutsu 'inda nutqi ahrufil halq. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat mengucapkan huruf-huruf halq. Yang pertama al-hamzah, tafkhimuha, menebalkannya. Contohnya seperti asabi'ahum dibaca asabi'ahum. Kemudian tashiluha min ghairi mahallit tashil. Hamzahnya dibaca tashil. Itu tidak boleh, harus kita baca dengan jelas. Ya ayyuha, tidak boleh ya ayyuha. Kemudian dha'fu sawtiha 'inda al-waqf. Suara hamzahnya tidak terdengar. As-sama harus dijelaskan as-sama. Kemudian tafkhimuha fi nahwi Allah, an-nahar. Sekarang al-ha, ada yang membaca Allahu pada saat lafzul jalalah ditebalkan. Kemudian an-nahar juga hanya ditebalkan. Kemudian yang kedua, dha'fuha bisababil mubalaghati fit taba'udil watarain as-sawtiyaini. Terlalu suara hanya terlalu lemah. Harus dijelaskan ihdina. Kemudian ada mubayaniha in jawarat mislaha aw ha. Suaranya tidak jelas ketika ada dua ha yang bertemu. Kemudian juga ketika bertemu dengan al-ha. Jibahuhum. Pada saat seperti ini harus dijelaskan. Kemudian wasabbihhu. Seperti ini harus dijelaskan. Kemudian dha'fuha 'inda al-waqf. Fa'alu. Ada yang baca fa'alu, hanya tidak jelas. Malah diganti dengan malah dibaca plong gitu. Kemudian ya itu diganti menjadi alif. Contohnya apa? Maliyah. Seharusnya dibaca maliyah. Kemudian al-ain. Nutquha bi sautin 'aimin ashbaha bil alif al-mufakhamah. Gimana contohnya? Contohnya gini, pada saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Harus ditekan sedikit ainnya. Ain yang fasihah itu lebih dalam ketimbang dengan al-ain yang ada saat ini yang sering yang diucapkan oleh orang-orang awam atau orang-orang pasar atau digunakan di bahasa sehari-hari. Seharusnya dibaca iyyaka na'budu bukan na'budu. Kemudian batru sautiha 'inda nutqiha sakina, dibaca seperti ainnya itu seperti terpotong. Batru sautiha, atau seperti ada sakta di situ. Ya'malun ada terpotong. Batru sautiha 'inda nutqiha sakinah. Harus ya'malun terhubung. Tafkhimuha nahwu asaw, dibaca asaw, harus dibaca tarqiq. Asaw. Kemudian nutqiha shibhal hamzah, mengucapkan ain mirip dengan hamzah.
Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Baca seperti itu. Wal'iyazu billah. Kemudian al-ha ibdaluha kha'an aw ha'an 'inda ghairi al-arab. Al-ha ada yang baca alhamdu atau alhamdu. Tapi yang benar adalah alhamdu. Kemudian dha'fu hamsiha. Hamasnya lemah, tidak ada hamasnya. Pada saat mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, jelaskan hamasnya. Ar-Rahmanir Rahim. Adamu bayaniha wa khassatan in jawarat 'ainan. Tidak dijelaskan huruf ha-nya. Terlebih lagi ketika berdekatan dengan ain. Contohnya fasfah anhum. Fasfah anhum. Al-ain wal ha makhrajnya sangat dekat sekali. Maka harus dijelaskan terlebih lagi ketika ain ini berdekatan dengan al-ha. Kemudian al-ghain. Khaltu sawtiha bil qaf nahwu ghairil maghdubi alaih. Ghairil maghdub ada seperti qaf, mungkin kalau misalnya dalam bahasa kita itu dibaca ghairil maghdubi alaih, seperti itu tidak benar. Kemudian idghamuha bil qaf. Idghamuha bil qaf. Contohnya seperti apa? La tuzigh qulubana. Tidak boleh diidghamkan, dibaca izhar. La tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Kemudian ibdaluha kha'an. Contohnya apa? Ya, pada saat yaghsha dibaca yakhsha. Qalqalatuha diberikan qalqalah. Pada saat al-maghdubi dibaca al-maghdu, 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 maghdu. Tapi dibaca al-maghdu. Al-mubalaghatu fi tafkhimiha wa hiya maksura. Berlebihan pada saat mentafkhimkannya pada saat kasrah. Min ghillin, min ghillin, min ghillin. Tidak perlu dibaca min ghillin, tidak perlu dibaca seperti itu berlebihan. Tapi cukup dengan min ghillin, min ghillin, min ghillin, min ghillin. Kemudian al-kha. Al-kha sering terjadi kesalahan, yaitu pada saat maftuhah dibaca tarqiq, pada saat khalidin dibaca khalidin. Kemudian al-mubalaghatu fi tafkhimiha wa hiya maksura. Contohnya apa? Khifa dibaca khifa, khifa. Seperti itu tidak benar. Kemudian sekarang kita beralih ke harful qaf. Nutquha qaribatan minal kaf. Nahwu qalu mungkin dibaca qalu dengan kaf yang mufakhamah. Dan di Mesir sering terjadi seperti itu karena huruf qaf mereka tidak mengucapkan huruf qaf. Hanya di beberapa kalimat mereka bilang al-qahirah dibaca kaf. Tapi dibaca qalu. Kemudian yang kedua, al-mubalaghatu fi id'afi tafkhimiha halata kasriha hatta tatahawwal ila kaf. Nah, berlebihan di sini tafkhimnya malah tidak ada pada saat kasrah. Tadi kan pada saat huruf al-kha, al-ghain ada yang berlebihan pada saat mengucapkan al-ghain wal kha maksurah. Pada saat mereka maksurah, mereka berlebihan seperti ghidha, kemudian khifa, berlebihan pada saat kasrah. Nah, di sini malah tidak ada tafkhimnya sama sekali, bil haqqi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, sehingga bisa berubah ke huruf kaf. Kemudian dibaca masa pakai sandi maksudnya? Oh iya. Nggak ada sandinya loh. Oh. Ntar ya, apa sandinya ya? Password, pas. Min ghillin. Ini lebih pasnya. Ha? Menambahkan.
Tadi barusan Mbak Rizka itu bisa masuk loh Ustaz. Nggak tahu teman-teman yang lain ya. Kalau saya lihat di grup. Oh, Mbak Erni yang Bentar ya. belum bisa masuk, Mbak Erni Ustaz. Udah masuk. Oh ya, Udah Mas? Mbak Rizka sudah masuk lagi tuh. Kalau Mbak Erninya masih belum, yang apa itu? Yang link katanya. Oh, emang bisa ya pakai password? Atau coba saya kontak di grup saja. Saya ini aja, saya screenshot biar saya kirimin. Oh, siap Ustaz. Qalu bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Tujuh X4. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang ketiga, qalbuha ila harf G. Harf G. Nahwu jalil, dibaca galil. Gelil. Kemudian khaltu sawtiha bil ghain. Nahwu al-ghadr, dibaca ghain. Kemudian hamsuha dibaca qalu. Ada hamasnya. Sekarang harful kaf. Harful kaf al-mubalaghatu fi hamsiha wa hiya mutaharrikah. Berlebihan memberikan hamasnya. Kanu. Kuwirat. Kanu, fakanu, berlebihan memberikan hamasnya. Hamas pada kaf, pada ta juga tidak boleh berlebihan. Fakanu, kuwirat, kuwirat. Kemudian tarku hamsiha wa khassatan 'inda sukuniha, tidak memberikan hamasnya. Zikrak, dibaca zikrak, hamasnya tidak ada. Yaktubun, sadrak, wizrak, tidak ada hamasnya. Itu juga tidak boleh. Berikan hamasnya sedikit. Zikrak, yaktubun, sadrak, wizrak, seperti itu. Nutquha syabihatan bil qaf. Tarakuka, dibaca tarakuka. Wa idza as-samaa'u qushitat, dibaca qaf. Kemudian al-jim. Nutquha rikhwah. Contohnya gimana? Ja'alu, dibaca ja'alu. Wa jannah. Dan ini sering terjadi di negeri-negeri Arab. Mereka mengucapkannya jim, bukan jim. Jim, dibaca jim. Seharusnya dibaca jim. Wa jannah. Kemudian khaltu sawtiha bid-dal. Contohnya gimana? Yajma'un. Radim. Ada seperti misalnya rajim dibaca radim. Seperti itu. Itu sering terjadi. Orang Arab sering terjadi. Kalau kita jarang. Kemudian khaltu sawtiha bishin. Seperti yang tadi mujahidin dibaca ada rikhwahnya. Musyahidin dibaca seperti itu. Kemudian qalbuha ya'an. Masjid. Seperti mirip seperti ya. Sebabnya apa? Karena itu tadi ada
ada rikhwahnya, diberikan rikhwahnya. Seharusnya jim bukan rikhwah tapi syiddah. Kemudian nutquha misal jim seperti al-haq. Ini orang Mesir sering. Al-haq. Kemudian asyin. Oke. Asyin kesalahannya adalah ضعف صوتها بسبب ضعف الاعتماد على مخرجها. Tafasyinya atau shinnya itu lemah. Ishtarau, lemah. Harus diberikan anginnya diberikan, hamasnya diberikan, tafasyinya diberikan. Ishtarau. Kemudian ibqa'u صوتها محصورا ضمن الفم بسبب عدم المباعدة قليلا بين الفكين فلا يتمكن الصوت من الخروج. Ini terlalu dikurung suaranya, terlalu dikurung. Harus dilepaskan saja. Ishtarau. Kemudian taqdimu makhrajiha qalilan an wasat al-lisan fayukhriju sautun mashubun bi sauti sin. Mirip seperti sin. Minas syaitan. Seharusnya dibaca minas syaitan. Kemudian tafkhimuha in jawarat harfan mufakhaman. Kemudian mentafkhimkan shin yang setelahnya ada huruf mufakham. Contohnya apa? Syatata dibaca syatata. Seharusnya dibaca tapi. Kemudian al-ya ghair maddiyah al-mubalaghatu fi ad-dhaght ala wasat al-lisan 'inda an-nutq biha wa khassatan in shuddidat. Contohnya aynama terlalu ditekan. Kemudian iya sehingga yang ada bukan rikhwah tapi yang ada syiddah. Seharusnya dibiarkan iya itu lembut. Aynama iyyaka. Kemudian khaltu sautiha bi syai'in min sauti al-ghunnah. Ada gunnahnya. Tidak boleh iya dibaca bergunnah. Ad-dunya. Ad-dad. Ibdaluha dha'an, tidak boleh. Menggantinya dengan dhalla, dibaca dhalla. Ibdaluha dalan, dibaca dal. Tufidun. Kemudian nutqu faraghin sautin bi za'mi istitalatihima. Kemudian ad-dallin dibaca seperti apa ya? Yang keempat kita lewatkan saja. Kemudian yang ketiga kita lewatkan saja. Yang keempat ada qalqalahnya. Wa qadaba dibaca qadaba. Kemudian ikhraju gunnatin ma'aha, ada gunnahnya. Ada gunnahnya. Tidak juga boleh. Kemudian idghamuha bima ba'daha. Seperti udturra. Tidak boleh diidghamkan dengan ta. Arradtum. Harus dijelaskan ad-dad. Kemudian al-lam, tafkhimuha fi mahalli tarqiq. Mentafkhimkannya seperti al-latif dibaca al-latif. Kemudian tarqiquha fi mahalli tafkhim dibaca minallah. Tidak boleh. Idghamuha bima ba'daha. Apa contohnya? Anzalna dibaca anzalna. Wala tuhammilna. Yang benar adalah anzalna wala tuhammilna. Kemudian idghamul lamil qamariyah fil jim. Dibaca apa? Al-jibal. Seharusnya al-jibal. Khaltu sautiha bi syai'in min al-ghunna. Billah ada gunnahnya, ada masuk ke hidung suara, tidak boleh. An-nun kesalahannya adalah yang pertama adamu i'ta'iha haqqaha min al-ghunnati 'inda al-waqfi 'alayha fi nahwu nasta'in. Pada saat nasta'in ada nun sakin, nun akhir harus diberikan gunnahnya. Nasta'in. Akhirnya ini itu harus diberikan. Tidak boleh gunnahnya tidak boleh hilang. Tidak boleh seperti nasta'in. Tidak boleh seperti itu. Tapi nasta'in ada nunnya. Kemudian al-mubalaghah fi i'ta'iha haqqaha min al-ghunna 'inda al-waqfi 'alayha kama fil misal as-sabiq. Terlalu berlebihan, nasta'in. Berlebihan juga tidak boleh.
Kemudian qalqalatuha idza sakanat, ada qalqalahnya, an'amta. Kemudian tafkhimuha fi nahwi an-nar, nar, nar. An'amta, an'amta. Kemudian memanjangkan gunna, tatnin. Memanjangkan gunna pada saat musyaddadah, minal jinnati wan nas, seperti itu. Itu tidak boleh. Kemudian ar-ra, ibdaluha ghainan aw sautan famawiyan ghaiman. Nah, ini terkhusus orang yang ibdaluha ghainan aw sautan famawiyan ghaiman. Menggantinya dengan ghain atau kha, ada baca ar-rahmanir rahim. Ya seperti itulah, semacam itulah. Karena ini khususnya biasanya itu orang mana yang seperti itu ya, orang Prancis mungkin ya, orang Prancis. Mereka hurufnya itu ra, nggak bisa bilang ra, bila ra kha, ar-rahmanir rahim katanya. Kemudian tafkhimuha fi mahalli tarqiq. Tafkhimuha fi mahalli tarqiq wa tarqiquha fi mahalli tafkhim. Tidak menempatkan tafkhim pada tempatnya, tidak menempatkan tarqiq pada tempatnya. Pada saat muzakkir dibaca muzakkir, dibaca muzakkir. Tebalkan, seharusnya ditipiskan karena di situ ra sakin, kemudian sebelumnya ada harf maksur. Kemudian Maryam baca Maryam, Maryam. Kemudian 3, al-mubalaghatu fi takririha idza kanat musyaddadatan aw sakinatan. Contohnya apa? Ar-Razzaq, dibaca Ar-Razzaq. Kemudian irji'u. Tidak boleh seperti itu. Nutquha syadidah, muhassramatan. Yang keempat ini dibaca dengan syiddah. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dibaca syiddah. Kemudian ini dia, dhammus syafataini athna'a nutqiha, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, dibaca dengan memajukan kedua bibir. Tadi saya menarik, ada lihat buku namanya Al-Bayan di Kaifiyyati Qira'atil Quran bi riwayat Hafsin an Asim. Siapa nama pengarangnya ya? Syekh Ibrahim kalau saya nggak salah. Di sana apa beliau mengatakan tentang tafkhim? Beliau bilang, beliau mengatakan seperti ini. Pada saat isti'la atau pada saat tafkhim itu irtifa'u aqsal lisan, irtifa'ul lisan ma'a mattish syafatain. Ma'amattish syafatain. Di sini beliau menyebutkan pada saat tafkhim itu lidah, pangkal lidah terangkat, kemudian ditambahi dengan mattish syafatain, atau di sini dikatakan dhammus syafatain. Beliau mengatakan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Hamdani kalau saya tidak salah. Syekh Hamdani, termasuk ulama besar juga di Al-Azhar. Tapi yang saya pilih pada saat mengucapkan tafkhim itu kita tidak butuh dengan memajukan kedua bibir. Kalau kita tidak butuh memajukan kedua bibir, untuk apa dimajukan kedua bibir? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Karena mereka yang memajukan kedua bibir itu alasannya untuk mentafkhimkan huruf. Kalau seandainya kita mentafkhimkan huruf, bisa mentafkhimkan huruf tanpa memajukan syafatain, untuk apa? Untuk apa dimajukan? Dhammus syafataini asna'a nutqiha, Ar-Rahmanir Rahim. Maka tidak perlu kita memajukan syafatain ketika mengucapkan huruf ini. Kemudian adamu bayaniha idza sakanat lil waqf.
عدم بيانها إذا سكنت للوقف. خص harus dijelaskan ra-nya, tidak boleh dibaca khus, harus dibaca khus. Atau as-sihr dibaca sihr bukan sih. Kemudian at-ta kesalahan yang pertama itu hamas, dibaca at-ta. Seharusnya dibaca at-ta. Kemudian tarqiquha nahwu tibaqa dibaca tibaqa. Kemudian ad-dal khawtu sawtiha bi syai'in min at-ta dibaca ad-din. Ada hamasnya. Kemudian tafkhimuha nahwu sudur dibaca sudur, seharusnya sudur. Kemudian at-ta al-mubalaghatu fi hamsiha wa hiya mutaharrika dibaca tatawaffa. Kemudian yang kedua tafkhimuha, contohnya tatma'in dibaca ta. Kemudian yang ketiga tarku hamsiha wa khassatan 'inda sukuniha, meninggalkan hamasnya dibaca tatamar. Tidak ada sama sekali hamasnya, tapi dibaca tatamar. Ada hamasnya sedikit sekali pada saat mutaharrik. Kemudian ketika sukun harus dibaca hamasnya, harus ada hamasnya. Tatra, tidak boleh hilang sama sekali. Tidak boleh hilang sama sekali. Kemudian abrazul akhta' allati tahdutsu 'inda nutqi ahruf as-safir. Yang pertama id'afu safiriha, safirnya lemah. As-salihin, al-masjid, yazakka, safirnya lemah, harus dijelaskan safirnya sehingga kalau kita membaca sir itu orang bisa mendengar. Kemudian i'malus syafatis sufla 'inda nutqiha nahwu as-salihin. As-salih dibaca bibir bagian bawah itu ikut maju. As-salihin itu tidak benar. Kita tidak butuh dengan asy-syafat karena apa? Kata Imam Ibn al-Jazari lisyafataini al-wawu ba mim. Syafatain wawu ba mim, tidak ada as-sad. Kemudian dhammu syafataini 'inda nutqi as-sad. Contohnya apa? As-salihin dimajukan mulut. As-salihin. Seperti ada wawunya. Tidak boleh seperti itu ya. As-salihin. Kemudian tarqiqus sad nahwu al-masir dibaca al-masir. Seharusnya al-masir. Kemudian tafkhimus sin. Contohnya apa? Yasturun dibaca yasturun. Tapi harus dijelaskan sinnya, ditartikkan sinnya. Yasturun wal qalami wama yasturun. Kemudian yang keenam khaltu sauti sin bizai. Nah, mencampurkan sin dengan zai. Wasjud. Memang mirip ya, zai dengan sin itu mirip. Hanya bedanya pada sifat jahar dan hamas. Jahar dan hamas. Zai jahar, kalau sin itu hamas. Abrazul akhta' allati tahdutsu 'inda nutqi al-ahruf al-lithawiyah. Al-ahruf al-lithawiyah ini dha wa zal wa tha. Yang pertama apa? Kesalahannya ikhraju taraf al-lisan 'inda nutqiha ziyadatan 'an al-hadd al-matlub. Lidahnya terlalu panjang, terjulur terlalu panjang. Tidak boleh terlalu panjang. Kemudian وضع طرف اللسان عند اللثة أو الصفحة الداخلية للثنايا العليا بزعم أنها حرف لثوية تخرج من اللثة. Nah, ada namanya lisah di dalam di daerah langit-langit sebelum tempat tumbuh gigi. Kita sudah bahas dulu di awal-awal di bagian mulut. Itu jadi mengucapkan as-sa itu ujung lidah bukan di ujung gigi tapi di lisah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena al-dha wa zal wa tha diberikan ulama memberi huruf ini laqab sebagai al-lisawiyah. Jadi mereka menyangka karena ulama bilang ini al-lisawiyah, al-huruf al-lisawiyah, maka ujung lidah dengan al-lisah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Zal wa dha wa sa keluar dari
طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا الذال الضاء الضاء الثاء. Asa. Kemudian yang ketiga, ibdalu dha'i sadan musyammatan zayan. Ibdalu dha'i sadan musyammatan zayan, mengubah atau mengganti harfu dha menjadi huruf sad yang diismamkan. Contohnya apa? Az-zalimin, az-zalimin, az-zalimin. Dibaca az-zalimin. Ini biasanya terjadi pada pada bahasa Ammiyah. Mereka bilang zalim, ya zalim. Ya zalim. Wallahil azim, wallahil azim. Orang Mesir biasanya seperti itu. Wallahil azim, zalim. Ibdalu dzali zayan. Zal diubah menjadi zai. Ini juga terjadi pada di orang-orang Mesir banyak. Dibaca wazzakirin Allah, wazzakirin. Kemudian ibdalu tha'i sinan aw ta'an. Fakassarakum dibaca fakassarakum atau fakattarakum. Ini juga terjadi di Ammiyah. Kebanyakan di sini terjadi di Ammiyah. Bahkan kita bisa kayak seakan-akan aneh gitu. Kok bisa mereka baca gini ya? Yang nggak pernah kita dengar, pengucapannya, tapi diucapkan di negara-negara Arab. Kemudian yang pertama, ada mubayaniha, ini alfa ya, alfa, kita sudah beralih ke fa. Ada mubayaniha bisababi dha'fi hamsiha. Tidak dijelaskan, dibaca fakassarakum, fakassarakum, tidak ada fa-nya, tapi harus dijelaskan fakassarakum, taf'alun, taf'alun, dijelaskan. Kemudian mengganti huruf fa dengan atau memberinya sifat jahar. Fa yang seharusnya hamas diganti menjadi jahar. Contohnya apa? Diganti menjadi harf v. Contohnya apa? Wadh-dhafadi'ah, wadh-dhafadi'ah, ba. Ini bukan hamas tapi jahar. Kemudian al-waw ghair maddiyah, tafkhimuha in jawarat harfan mufakhaman. Dibaca tebal, wawnya dibaca tebal, dibaca wallah, wa. Kemudian ada mudhammi syafataini dhamman tamman 'inda nutqiha. Tidak didammahkan kedua bibir. Ingat ya, waw ini tidak bisa sempurna kecuali dengan mendammahkan syafatain. Wa kana, wa dimulai dari depan dibawa ke belakang. Wa. Tidak boleh dibaca gantung. Wa kana. Tapi harus dibaca wa dijelaskan. Kemudian yang ketiga, ad-dhaghtu az-za'id 'ala asy-syafatayn khassatan in shuddidat mimma yuhditsu laha dhajijan bisabab at-tadayyuq az-za'id lil makhraj. Tekanan yang berlebihan, khassatan terlebih lagi idza shuddidat, ketika dia bertasydid, mimma yuhditsu laha dhajijan bisabab at-tadayyuq, sempit karena nanti bisa menyempit makhrajnya, itu bisa mengubah huruf waw menjadi harf yang syadid, harf yang sifatnya syiddah. Contohnya qawwamin, harus dibaca qawwamin, khawwana. Kemudian alba. Kemudian harf alba, harful ba, ada hamasnya. Contohnya apa? Hamasnya maksudnya gimana? Dibaca p, dibaca bismillah, dibaca bismillah. Itu mereka mengatakan itu hamas ya, karena dia tidak ada jaharnya. Kalau jahar itu ba, tapi dibaca pi. Ini biasanya orang mungkin bisa terjadi pada orang yang selain Arab ya, tapi kalau orang Arab tidak mungkin bisa bilang p, mereka bilang b. Kemudian tafkhimuha in jawarat harfan mufakhaman, ditebalkan ketika bertemu dengan huruf yang mufakham. Contohnya apa? Al-batil dibaca al-batil. Kemudian adamu qalqalatiha, tidak memberikannya qalqalah. Contohnya yubsirun dibaca yubsirun, itu juga tidak boleh. Kemudian al-mim batru sawtiha 'inda al-waqfi 'alayha hatta takadu tasiru ba'an. Mim yang terlalu ditekan sehingga mirip dengan ba. Ar-rahim terlalu ditekan sehingga bisa menjadi huruf ba. Kemudian tafkhimuha juga sama seperti ba tadi, menebalkannya ketika
berdampingan dengan huruf yang mufakham. Contohnya apa? Makhmasatin dibaca mahmasatin. Mahmasatin. Kemudian diberikan qalqalah. Qalqalah tu ha'in sakanat. Contohnya apa? Yamtarun dibaca yamtarun. Insyaallah sahal insyaallah. Sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesai membahas huruf-huruf yang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf al-hijaiyah. Insyaallah di sini gampang, insyaallah mudah dipahami. Berkaitan dengan huruf-huruf tadi, ada yang kira-kira yang perlu ditanyakan atau apa gimana? huruf ghain Ustaz. Sampai menggelembung Huruf ta, mengucapkan huruf ta tebal tapi ada yang sampai menggelembung pipinya. Itu juga tidak sahih, tidak sahih. Karena kenapa? Apa hubungan pipi gelembung sama at-tafkhim? Ulama mengatakan at-tafkhim huwa simanun ya'taril harfa fayamtali'ul famu bisadah. Tafkhim itu seperti ada suara gema di dalam mulut, itu yang suara itu yang mengisi mulut, yang bisa membuatkan tafkhim. Apa sebabnya? Sebabnya irtifa'u al-lisan, lidah terangkat atau tertekan pangkal lidah ke atas. Itu yang menyebabkan tafkhim, bukan bibir yang menggelembung atau bibir yang maju ke depan. Ujung lidah hanya menempel sedikit di belakang gigi seri. Ujung gigi hanya menempel sedikit. Yang terpenting taraful lisan ya, taraf lisan bukan ra'sul lisan. Taraful lisan itu bisa dimurajah lagi, dilihat kitab itu. Taraful lisan itu bukan yang benar-benar ujungnya, tapi agak ke dalam dikit. Itu namanya taraful lisan. Yang terpenting pada saat zal, wa, sa itu taraful lisan menyentuh ujung gigi atas. Dan kalau misalnya lidah terlalu terjulur keluar, itu juga tidak benar. Ada lagi? Kalau saya Ustaz, saya ada 4 pertanyaan Ustaz. Tapi yang pertama mungkin untuk tahsin huruf ghain Ustaz. Itu Iya. mungkin saya masih mohon arahannya Ustaz terkait akhta huruf ghain Ustaz. Al-ghain. Saya ada di antara kesalahan-kesalahan itu Ustaz. Ya, itu tadi masuk ke ada mirip ke harf al-kha, terlalu di luar makhrajnya, terlalu keluar makhrajnya. Ya. Mirip ke kha. Kalau iyag dengan yag gitu kan Ustaz? Seperti apa Ustaz? Itu masih terlalu luar, itu yang antum praktekkan masih terlalu di luar. Yang sahih itu yalsha.
Itu perkaranya di suaranya atau nafasnya Ustaz kira-kira Ustaz? Itu di makhrajnya. Oh, bukan di sifatnya malah nggih, di makhrajnya nggih. Oh, alah. Iya, Yagh makhrajnya. yagh yaghsha yagh Yaw, yaghsha, yaghsha. yagh Mau, yaghsha. ghairi, ghairi, maghdu, yaghsha, yaghsha. Masya Allah. Siap Ustaz. Itu kayaknya ada pertanyaan lagi Ustaz dari Mbak Rizka kayaknya itu. Apa itu? Ad- Silakan Ustaz. Lidahnya sudah tebal tapi suara yang enggak terdengar. Kenapa itu? Ada beberapa yang melafalkan ro, lidahnya sudah tebal. Lidahnya tebal, tapi suara ro-nya masih nggak kedengar. Suara ro-nya atau suara tebalnya yang masih belum terdengar. Maghbu ghairi ghairi mag 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 maghdubi. Gimana contohnya, kira-kira gimana contohnya? Melafalkan ro, lidahnya sudah tebal. Maksudnya lidahnya sudah tebal. Ro Mendekati L. Saya kurang paham. Ada yang bisa bantu jawab ini? Pertanyaan dari Ustazah. Ustaz Hamdani. Afwan Ustaz. Itu mungkin Ustaz kurang sifat takrir tadi itu aja Ustaz. Karena kan asal suara kan sifat huruf ra tadi nggak bisa dipisah dari takrirnya kan. Jadi kalau dia jadi kayak huruf lam itu tadi semalam kita bahas Ustaz itu kemarin. Kalam dia karena takrirnya yang kurang Ustaz. Afwan Ustaz. Oh iya, seperti Al-Rahman seperti itu gitu atau gimana? Al-Rahman. Yang seperti itu kira-kira. Oh, Mbok ya dicontohin no Mbak atau Rizka mungkin itu. lebih parahnya lagi Al-Rahman gitu ya, lebih parah lagi. Kalau saya sebenarnya masih bingung Ustaz yang disampaikan Mbak Rizka itu. Kayaknya perlu dicontohkan oleh beliau ya. Iya. Soalnya gimana contohnya Al-Rahman dibaca Al-Rahman? Oh, alah enggak bisa buka mic Ustaz. Nggak bisa buka mic, bukan mic-nya nggak bisa Mungkin dibuka. suaranya kelam Ustaz. Nggak bisa buka mic, bukan mic-nya nggak bisa dibuka. Siap. Nggak, husnuzan. Tikrar. Oh, karena kurang ini ya, kurang tawassutnya atau inhirafnya tidak ada inhirafnya. Tidak ada inhiraf. Kan inhiraf itu kan ada rongga kecil di tengah lidah, dari situlah keluar hawa. Kalau tidak ada itunya, tidak ada rongganya, maka nanti jadinya syiddah. Kemudian juga kalau terlalu dia kalau inhirafnya itu diberikan lewatnya ke samping, nanti jadinya huruf lam. Sulit ya masalah ini ya. Lam ini kalau misalnya orang nggak bisa bilang lam ini memang sulit. Nggak tahu gimana cara ngajarinnya. Mungkin Ustadz itu karena apa Ustadz tadi kan takrir tadi kan sampai inhiraf nggak bisa dipisah Ustadz. Karena anak dulu pernah masalah gitu bilang Ustadz bilang jadi jadi ada kayak lam dia Ustadz karena nggak terbuka tadi inhiraf sama nggak kena di takrirnya Ustadz makanya dia bisa jadi gitu. Iya, benar. At-takrir kemudian juga al-inhiraf ya. Oh. Kalau boleh saya komentar Ustaz. Berarti kesannya itu kayak baca roknya
mendekati suara lamnya gitu berarti nggih. Andai kata tidak pas gitu ya. Gimana coba? Apakah memang kesan yang disampaikan oleh Bang Hamdani itu ketika roknya tidak pas dengan semua sifatnya, entah itu inkhiraf atau tikror atau yang lainnya, maka bisa nanti mendekati kepada suaranya huruf lam, jadi gitu nggih. Kalau lihat Iya. nggih. Ya mungkin juga bisa ke huruf bisa ke sifat rikhwah, nanti larinya bisa ke rikhwah. Oh. Rikhwah. Oh, nggih. Padahal ra bukan rikhwah tapi bainiyah, bainar rikhwati wasyadidah. Al-kha membaca harful kha dengan tepat makhrajnya agar tidak berlebihan seperti suara mendengkur. Iya. Ini sering terjadi nih kita nih di tempat kita. Kita dulu pas belajar ngaji waktu kecil kan dia ajarin bilang kha itu kayak ini, kayak lagi membuang sesuatu dari dalam, itu harus tekan. Kha seperti itu. Seperti itu tidak benar. Itu tidak benar. Itu namanya al-mubalaghah. Caranya gimana ya? Saya juga masih juga bermasalah pada saat mengucapkan al-kha sifatnya, salah satu sifatnya adalah hamas. Hamas itu dia selain nafasnya berjalan, dia juga tidak bergantung pada makhraj. Maksudnya tidak terlalu bergantung pada makhraj. Tidak bergantung pada makhraj. Kalau misalnya kita ucapkan misalnya al-ghain itu memang harus benar-benar berpegang pada makhraj. Kalau misalnya enggak berpegang sama makhraj, nanti bukan jahar namanya. Kalau hamas dia tidak adamul i'timad 'ala al-makhraj, tidak bergantung pada makhraj. Makanya dia lemah. Dibiarkan aja dia lemas seperti itu. Khalidin. Jangan terlalu ditekan. Dan perbanyak mendengar. Insya Allah banyak mendengar itu lebih membantu daripada sekedar teori. Banyak mendengar dan praktek itu lebih membantu daripada teori. Oh alah. Masya Allah. Afan Ustaz, Ana ada dapat itu Ustaz dari teori dari Ustaz Ana soal mengucapkan huruf kha biar dia nggak terlalu tebal Ustaz. Iya. Yang izin hidupkan kamera Ustaz ya. Ya, tafadhol. Jadi Ustaz ketika mengucapkan huruf kha, jadi kemarin sama guru anak kan. Jadi ini Ustaz dipegang Ustaz. Dia jangan sampai ada getarnya Ustaz. Ini jangan ikut. Biasanya pada dasarnya kok bilang kan kayak huruf. Oh, di sini ada terasa getaran Ustaz kan? Karena dia sifatnya hamas, dia nggak boleh ada getar di sini Ustaz. Ya, Kayak membilangkan huruf sin. Iya. Jadi ini dipegang Ustaz biar terbiasa kho-nya nggak tebal. Iya. Oh, berarti untuk mengecek, untuk memastikan apakah ini kho-nya ini berlebihan atau tidak, maka kita harus pastikan kita pegang ini yang bagian tenggorokan, yang bagian dekat dengan al-watarain as-sautiyaini. Istilahnya pita suara ya, pita suara. Kalau seandainya dia masih bergetar berarti itu masih berlebihan. Kalau itu getar, terasa bergetar. Nanti bisa-bisa ada yang keluar nanti dari mulut. Lumayan ya. Apa tadi ada pertanyaan lagi dari Ustaz Erni? Ada beberapa yang mengucap hum seperti kum. Jadi ha seperti kaf, sabamma. Maksudnya hum jadi kum gitu ya?
Benar gitu ya? Hum dibaca kum, kayak hum fiha dibaca kum fiha gitu. Atau hum dibaca hum. Itu Dibaca kaf. Ha seperti kaf. Saya belum pernah ketemu. mungkin saat Jadi setoran kum. kali Ustaz. Bukan saat Oh mungkin membaca. Mungkin ya. murid ini apa ya? Misalnya lagi baca anfusikum anfusikum atau anfusihum dibaca anfusikum gitu. Kan sering gitu kan? Wa ma malakat aimanukum aimanukum atau aimanuhum. Oh, aimanukum aja deh gitu. Atau gitu. Mungkin Ustaz, mungkin. Oh, saya belum pernah nemu yang kayak gitu. Yang pernah saya ketemu itu ya itu tadi orang bingung ini hum atau kum sih gitu. Apa Ustaz? Mungkin Ustaz ketika mengucapkan kum dengan hum Ustaz, karena lebih terfokus huruf kaf dengan sifat hamas Ustaz, tapi melupakan syiddah dari huruf kaf itu Ustaz. Aimanuhum kan jadi seolah-olah hilang kafnya Ustaz. Seharusnya kan ditekan aimanuhum, ada syiddahnya Ustaz. Ini kebalik bukan kaf jadi ha, tapi ha jadi kaf. Itu kira-kira Ustaz. Kebalik Ustaz ya? Hanya yang jadi kaf Ustaz ya? Iya, kalau misalnya kita lihat soalnya Ustaz ya. Kaf yang berlebihan itu hamasnya itu Oh iya Ustaz, kebalik Ustaz. Kaf bisa kan, kalau berlebihan hamasnya bisa masuk ke ha, tapi kalau misalnya ha jadi kum, ini baru pertama kali dengar. Jadi mohon maaf belum bisa kasih solusi. Mudah-mudahan itu santri bisa segera memperbagus bacaannya, bisa menjadi lebih mumtaz nanti insyaallah bacaannya. Ataukah mungkin Ustaz, afwan. Ataukah mungkin karena memang masih belum mengenal bahwa itu adalah huruf H gitu. Tapi dia merasa bahwa bentuk H itu dia bacanya K begitu Ustaz. Siapa tahu begitu Ustaz. Kalau pengalaman saya di halaqah ya. Halaqah tahsin nih. Ustazah Erni, kalau misalnya ini anak baca selain dari hum, kira-kira bisa bilang H dengan bagus nggak? Selain hum ya. Misalnya afillahi syakkun ya ayyuha, atau dibaca ya ayyuka. Oh bisa. Masya Allah. Bisa, kalau misalnya bisa, kayaknya cuma di sini aja bermasalah. Insya Allah bentar lagi itu, pada saat momen saja. Agak repot ini kayaknya Ustaz, agak bingung. Kalau misalnya baca Allahu nurus samawati wal ardh, bisa nggak kayak gitu? Allahu nurus samawati wal ardh. Atau lahul mulk, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kira-kira kayak kalau seperti itu bisa nggak? Terlalu kuat nafas saat nafasnya. Apakah karena terlalu kuat saat bernafasnya, mengeluarkan nafasnya katanya Ustaz. Jadi Ustaz, ini gimana? Jadi banyak persepsi gitu ya. Jadi kan kalau misalnya hak doma itu pokoknya yang ada mimnya gitu kan harusnya hum gitu ya kan biasa. Tapi ini kayak hum gitu loh, kayak gimana ya? Kayak gitu pokoknya, jadi kita sulit membedakan antara apakah dia ha atau kaf gitu. Tapi ketika kita kasih tahu tetap aja kayak gitu bukan karena setoran kita bingung antara ha dan kaf. Atau mungkin lebih mirip ke G ya. Lagul. Jadi kayak gini, Apa itu kedengarnya tuh. Mungkin ya terlalu terangkat lidahnya karena begitu tebal atau panjangnya lidah itu tadi Ustaz. Bisa juga pada saat itu ada juga kemungkinan itu dibaca seperti hamzah musahala. Fiha. Ustaz, gimana kalau kita Ustaz, saya usul nih, boleh nggak? Terkait soal terakhir ini,
Gimana kalau Kita memang panggil santri. kalau memang muridnya masih ada dari Mbak Rizka itu atau siapa itu, minta direkam nanti kita coba bedah di grup Ustaz. Nanti Mbak Rizka minta di-share suaranya di grup itu. biar biar kita teliti ya suara. Enggak, karena dari apa tenggorokan bawah ke apa pangkal lidah itu kan termasuk jauh tapi bisa ke sana Iya, itu iya, kan subhanallah itu. iya. Insya Allah kalau santrinya mau, mudah-mudahan mau. Amin amin. Mudah-mudahan. buat buat jadi percobaan kita. Diam-diam. Terima kasih Mbak Rizka. Gimana, ada lagi yang ini yang mau ditanya selain itu? Saya ada tapi kayaknya waktunya sudah 4 menit mau habis Ustaz. Mungkin di waktu yang akan datang ini. Iya, insya Allah. Siap Ustaz. Ustaz Hamdani baca surah Al-Fatihah kalau boleh. Dari ta'awuz. Izin Ustaz Allah. Kita tutup dengan tilawatul Quran, insya Allah. Ini buka kamera Ustaz. Kalau mau buka nggak apa-apa, kalau mau tutup nggak apa-apa. Ahsan dibuka. Oh ya. Iya Ustaz. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Alhamdulillah, sekali lagi. Kurang dengar saya tadi, suaranya terputus. الحمد لله رب العالمين Ad-dal al-madmumah. Intabih ya, hati-hati di sini. Ad-dal madmumah ada sedikit di situ yang antum baca, ada sedikit gunnahnya kayak alhamdu, ada masuk sedikit gunnahnya. Dijelaskan lagi. Alhamdu alhamdulillah. Memang bukan suara Ustaz. Memang suara anak yang gini Ustaz. Coba sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdu. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, enggak seperti yang tadi. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Dan lagi Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Middin bukan middin. Middin sama middin beda ya. Middin. Maliki Yaumiddin. Dengar ya. Da. Ad-dal, ingat ya, makhraj ad-dal. Kalau kita ada huruf D kan, D ini taraful lisan itu agak ke dalam. Jadi kalau dal, taraful lisan ma'usulis sanaya. Agak dibuka, lidah itu agak dibuka baru diletakkan di usulis sanaya. Adda, bukan adda. Da. Ada bedanya. Da. Maliki Yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Masya Allah, udah bagus sekali bacaan antum. Insyaallah. Tinggal dibekali dengan kaidah